Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang tentang dakwah Islam di media digital. Kita tahu bahwa kita berada di satu era baru yang disebut dengan digital age, era digital, di mana segala sesuatu berubah sedemikian rupa. Bahkan memesan ojek pun sekarang sudah bisa online, memesan segala sesuatunya bisa online di rumah. Kita bisa melakukan berbagai hal berbasis digital. Dan tentu juga belajar dan mengajar, proses mengaji dan memberikan kajian juga bisa berbasis digital. Ada banyak hal lain yang menjadi tantangan dakwah di era digital. Sehingga kemudian sekarang muncul pertanyaan, kalau kita mau belajar Islam yang benar di digital itu pertama boleh atau tidak, yang kedua di mana? Karena arus informasi tentang Islam itu begitu tumpah ruah di media digital sekarang. Oleh karena itu saya undang Mas Syafiq Ali. Beliau adalah Direktur NU Online dan pimpinan redaksi dari islami.co, seorang yang sudah lama berkecimpung di dakwah berbasis digital, berbasis online di satu ormas Islam dengan pengikut terbesar di Indonesia bahkan di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Kita akan ngobrol bagaimana perkembangan dakwah digital di era sekarang ini. Sekitar 170 juta masyarakat Indonesia menjadi pengguna internet dengan media sosial sebagai salah satu ceruk utamanya. Artinya hampir 60% orang Indonesia memiliki media sosial dan menggunakan internet sebagai bagian dari hidupnya, termasuk untuk kemudian mereka berbicara dan belajar tentang Islam itu sendiri. Karena itu penting kemudian kita mengupas bagaimana Islam di media sosial dan di internet secara keseluruhan. Dalam riset Al-Farah disebutkan bahwa islami.co menjadi salah satu website Islam paling berpengaruh di Indonesia di tahun 2019. Oke, Mas Syafiq Ali, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mas, kita akan mengawali dari bicara tentang wajah Islam di internet, di media digital. Gimana tuh wajahnya sekarang? Ya, kalau kita lihat wajah Islam di Indonesia di internet sebenarnya juga ini ya, mencerminkan wajah Islam di Indonesia secara umum, yaitu tidak tunggal. Jadi dia beragam. Ada yang mungkin Islam yang ramah, ada Islam yang keras, ada yang galak, ada yang puritan ya. Jadi sebenarnya ya itu cerminan yang ada di online itu, wajah Islam adalah cerminan dari wajah Islam yang ada di dunia offline. Jadi tetapi sampai hari ini menurut pengamatan saya dan teman-teman adalah berbeda dengan dunia offline. Justru di online tuh yang dominan itu tampaknya adalah justru wajah Islam yang cenderung puritan. Nah, kalau dunia offline kan enggak ya, kita di mana-mana sebenarnya mau keliling Indonesia, mau dari ibaratnya anggap aja Banyuwangi lah nyampe barat Aceh gitu ya ibaratnya. Secara umum kita melihat wajah Islam yang sebenarnya rileks, santai gitu. Tetapi di dunia online itu wajah Islam yang dominan, yang ibaratnya sering tampil di permukaan paling depan itu justru wajah Islam yang cenderung puritan. Iya. Sebenarnya pada kenyataannya komposisi antara sumber-sumber di online itu yang puritan dan yang moderat secara umum, gimana komposisinya? Ya menurut saya memang sumber dari yang puritan itu memang lebih banyak. Jadi saya kira sejak era digital menguat di Indonesia, anggap aja akhir 90-an atau anggap aja 2000-an, itu memang banyak ustadz-ustadz yang memang paradigmanya puritan, itu menggunakan teknologi untuk mendakwahkan tafsir mereka, untuk mendakwahkan perspektif mereka. Dan ustadz-ustadz ini mendapatkan pengaruh
di kalangan terutama kelas menengah yang waktu itu memang sudah punya akses internet. Oke, menarik sekali. Kita akan lanjut di program Harmoni Ramadan ini di segmen kedua. Kita akan ulas lebih jauh tentang bagaimana hubungan Islam dan media, khususnya media digital. Oke, kita kembali lagi di program Harmoni Ramadan. Kita akan membincangkan tentang media sosial dan media digital dalam kaitannya dengan dakwah Islam. Nah, Mas Taufik, ada beberapa kata kunci tadi. Misalnya moderat, puritan, radikal. Nah, sebenarnya bagaimana tipologinya membedakan website-website tersebut? Ya, penting memang untuk mampu membedakan ini biar tidak jatuh pada overgeneralisasi. Misal tadi saya menyebut kelompok Puritan yang dominan. Puritan itu beda dengan yang sering disebut sebagai radikal atau saya sering menggunakan istilahnya ekstrim. Puritan adalah kalangan yang punya pretensi memang untuk meniru kehidupan zaman Nabi. Yang tadi cara berpakaian, cara dan segala macam. Nah, jadi apa-apa yang dianggap tidak ada di zaman Nabi akan disebut misal bid'ah. Atau disebut sesat. Tapi mereka ini sebenarnya tidak agitatif, ya, tidak agresif dan tidak pro kekerasan juga. Kita bisa mudah sebenarnya membedakan kalangan itu Puritan. Misal kalau kita ikuti pengajiannya, nanti cek pandangannya terkait misal alat musik. Umumnya yang Puritan akan bilang haram, mutlak. Ditanya tentang seni, misal lukisan, gitu kan, atau patung. Definitif mereka akan bilang itu berhala, yang harusnya mungkin dihancurkan. Kemudian lebih jauh pandangan tentang perempuan. Umumnya mereka akan berpendapat bahwa perempuan seharusnya memang di rumah saja atau tidak berdandan kalau keluar rumah karena itu bukan untuk suaminya dan seterusnya. Dan kemudian lebih jauh lagi misal tentang poligami. Nah itu misalnya yang Puritan, tetapi yang Puritan ini tidak bisa disebut misal radikal karena mereka pada dasarnya mungkin tidak membahayakan nyawa orang lain, tidak melanggar konstitusi kalau dalam konteks Indonesia. Kalau yang radikal kan memang dia biasanya agitatif, menggunakan agama untuk mengagitasi, membangkitkan kemarahan orang demi tujuan politik-politik tertentu. Tujuan politiknya itu bisa ideologi seperti ISIS, memang pengen menegakkan sebuah sistem politik yang dianggap sesuai ajaran Islam versi mereka, ya, menolak demokrasi dan menggunakan kekerasan. Nah ini kan yang radikal. Yang moderat bisa kita lihat sebenarnya kelompok-kelompok yang mereka tidak berusaha memaksakan kebenaran versi mereka. Karena tahu bahwa ya dalam Islam itu tafsir keagamaan itu macam-macam. Nah, semua tahu bahwa dalam Islam ada banyak aliran dan semua punya klaim kebenarannya masing-masing. Nah, yang kedua adalah cirinya moderat itu biasanya ya mereka sanggup koeksisten, hidup dengan yang lain yang berbeda, termasuk yang berbeda agama, dan mereka bisa menerima demokrasi. Makanya bukan kalangan moderat namanya negara Pancasila misalnya, nggak ada masalah. Karena itu lahir dalam sebuah proses yang demokratis dan mereka menganggap demokrasi itu sesuai prinsip Islam. Karena di Islam juga ada seruan untuk wa amruhum syura bainahum kan, wa syawirhum fil amr dan seterusnya. Nah, ini ciri-ciri untuk membedakan gitu misal antara yang moderat sama yang ekstrim atau radikal sama yang Puritan. Sebenarnya kalau dalam sejarah Islam ya ada lagi misal kita mengenal dalam sejarah Islam panjang tuh sufisme, tapi memang dalam wajah Islam di media online Indonesia saya kira itu tidak begitu tampak. Padahal di dunia offline di Indonesia itu kita menemukan banyak sekali saya kira tokoh-tokoh sufi atau pesantren-pesantren sufi. Jadi kalau kaitannya dengan yang radikal itu jelas inkonstitusional. Ya, artinya bahwa dia punya dia radikal dalam retorikanya biasanya kalau dilakukan itu akan menimbulkan hak orang lain terampas. Iya, artinya dia memang sudah melanggar hukum di Indonesia dan efeknya nanti diblokir dan lain sebagainya seperti yang sudah terjadi. Tapi kalau dengan yang Puritan berarti ini adalah perebutan tafsir antara yang moderat dan Puritan. Betul. Dan seperti yang tadi bahwa ini bagian dari eksistensi Islam di Indonesia. Iya, bagian eksistensi Islam di Indonesia dan bagian dari demokrasi juga. Ya kan, misal ada orang mau pakai cadar atau
Ya kalau itu nggak berdampak pada hak konstitusional orang lain ya mereka sah-sah aja, bebas aja mereka menggunakan cadar. Tetapi kalau mereka memaksakannya ke orang lain ya bisa. Walaupun misal menurut saya negara dalam situasi tertentu bisa meminta orang untuk membuka cadar. Iya. Artinya memang kaitan dengan yang Puritan ini, website moderat pada akhirnya berkontestasi Ya, betul. untuk betul. merebut tafsir Ya, selama massa. beberapa tahun saya kira kontestasinya memang sama yang Puritan, sama yang politis intoleran. Ya. Yang sering agitatif, bombastis, yang selalu ada isu apa dikit dieksploitir ya, mengimpor konflik. Kalau zaman di Syria ISIS masih ada, web-web yang radikal ini ya kerjaannya ibaratnya membangkitkan sentimen orang Islam. Dan mungkin pembedanya juga memproduksi hoax. Dia nggak takut. Hoax biasanya diproduksi oleh kalangan-kalangan yang intoleran dan radikal ini. Kelompok Puritan saya kira tidak. Ya hanya beda di tafsir, beda pendekatan gitu. Seringkali dari pengamatan saya misalnya, justru yang mulai sadar akan dakwah digital ini justru kalangan-kalangan yang tradisional. Misalnya kita mengacu kepada NU lah. NU ada islami.co, NU online, banyak channel, ada Alif ID, ada Bincang Syariah, YouTube, Bincang Syariah, Alif.id dan lain sebagainya. Dan kemudian begitu juga yang Puritan. Yang Puritan ini lebih banyak lagi, bahkan lebih dominan. Lah ini kan agak anomali gitu. Kita lihat yang tradisional, yang sebenarnya dia tidak memiliki alat, bahkan nggak memiliki manpower atau bahkan kesadaran dulunya, kok justru dia yang lebih mempengaruhi gitu. Karena memang kalau dihitung dibandingkan sama kelompok Puritan, NU terlambat. Kelompok Puritan ini udah punya website dari tahun 2000-an, 2001 udah punya. NU online baru dibuat pertengahan 2003. Itu pun waktu itu orang NU nggak ada yang baca mungkin. Karena orang NU nggak punya akses internet. Ya kan? Sementara ustadz-ustadz Puritan yang umumnya basisnya itu di kota-kota besar, sehingga mereka memang lebih melek teknologi, mereka punya akses terhadap teknologi. Maka mereka lebih menggunakan itu lebih dulu dan kemudian mampu mempengaruhi kelas menengah yang kebetulan juga punya akses internet. Nah, orang NU hitungannya terlambat. NU saya kira baru banyak aktif di internet itu ya tahun 2010-an ketika mulai muncul smartphone murah. Dan karena situasi warga NU ini pada dasarnya juga nggak semustaqafin sebelumnya, banyak yang mengalami mobilitas ekonomi, ya mereka tidak kesulitan untuk jump in ke dunia digital dan hasilnya sejak 2010 sampai sekarang saya kira banyak sekali generasi muda NU, bahkan termasuk juga yang sepuh-sepuh gitu, mereka menggunakan internet dan itu yang melatari saya kira kenapa banyak generasi NU kemudian tampak lebih aktif di dunia digital, misal teman-teman Muhammadiyah yang lebih dikenal sebagai kelompok modern. Karena ya generasi NU dan Muhammadiyah jumlahnya beda jauh. NU jumlahnya generasi mudanya mungkin jauh lebih banyak. Dan sangat komunal NU ini. Anak NU itu berarti kalau berkumpul berapa orang sesama anak NU yang pinter-pinter berkumpul biasanya mungkin jadi sesuatu lah, gambarnya gitu. Saya berkumpul sama teman, akhirnya bikin ini, kumpulannya bikin ini, kayak gitu. Dan kolaborasi itu kata kunci di era digital. Ya, betul. Karena kan nggak mungkin saya kira kita kalau nggak punya kapasitas finansial yang kuat, kita nggak kolaborasi, kita kan nggak akan mungkin. Oke, menarik sekali dan kita akan lanjut nanti dan saya rasa ini sesuatu yang sangat penting sekali. Kita mau tanya tentang guidance. Bagaimana cara belajar di media digital, di media sosial, dan secara umum di media online. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya di program Harmoni Ramadan. Kita sampai di segmen terakhir. Kita akan berbicara tentang bagaimana belajar di media online. Karena ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada kita. Bahkan yang lebih dasar, bolehkah belajar di media online? Tentu jawabannya kalau dalam konteks itu silahkan. Belajar di media online itu adalah bagian dari pembelajaran kita. Namun mungkin akan berbeda kalau berguru. Dalam artian mempelajari Islam secara mendalam, mungkin tentu harus ada guru, namanya saja berguru. Nah pertanyaannya,
untuk mereka yang ingin belajar di media online itu seringkali bertanya, bagaimana kemudian cara belajar di media online agar mereka tidak terpapar pada puritanisme minimal, maksimal pada radikalisme, karena mereka melihat semuanya pakai ayat, semuanya pakai hadis gitu. Bahkan ornamen-ornamennya sangat Islami website-nya gitu. Membedakannya itu gimana? Ya, memang mungkin buat orang agak-agak tidak mudah gitu ya untuk membedakan masing-masing ustadz, dan sementara dalam konteks belajar Islam itu kan penting bahwa kalau kita mau belajar Islam kita harus tahu kepada siapa yang kita ingin belajar. Jadi yang bersangkutan ini siapa? Nah, jadi nggak boleh kita belajar Islam kepada sembarang orang. Nah, karena nanti tafsirannya bisa keliru. Di Quran ada 6.200-an ayat, ada belasan ribu hadis. Jadi penting untuk melakukan semacam riset kecil-kecilan tentang siapa sih ustadz kita itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita mungkin harus belajar ya dari bab-bab yang dasar dulu. Istilahnya kalau di pesantren kan kitab-kitab itu biasanya banyak dimulai, misal kalau fikih itu bab toharoh, baru untuk bersuci. Kenapa? Ya suci itu syarat pertama untuk melakukan sholat setelah syahadat. Setelah syahadat kewajiban pertama sholat, dan sholat itu harus bersuci atau wudhu dan seterusnya. Nah, saya kira penting untuk ketika kita mau berislam, prinsipnya kan kita itu mau hidup yang lebih baik dan lebih dekat sama Tuhan. Artinya yang harus kita pelajari ya hal-hal yang kira-kira membuat kita menjadi lebih baik dan lebih dekat sama Tuhan. Kemudian ustadz yang memang radikal, ekstrim, ya biasanya dia hanya ngutipnya ayat jihad gitu kan. Karena itu yang memang memenuhi hasrat nafsunya dia. Karena dia memang pada dasarnya orang yang bawaannya memang pengen ini aja, pengen rame atau ribut aja gitu. Semangatnya itu, dia butuh cari pendukung. Jadi orang yang pada dasarnya niatnya pengen berislam bener, yang ada diorganisir untuk jadi supporter aja. Iya, karena pada dasarnya sering kali orang itu bawaannya memang moderat. Ya. Sebelum dia kenal Islam, sebagai pribadi dia moderat. Betul. Dia bersosialisasi dengan non-muslim dengan moderat gitu. Ya. Tapi ketika terpapar dalil-dalil yang seolah-olah melarang dia bersikap moderat, itu akhirnya dia terbawa gitu arus itu. Karena itu menurut saya memang penting moderasi orang yang sudah secara dasar itu ada dipapar dengan dalil-dalil yang juga moderat agar bisa menguatkan gitu. Ya betul memang. Ya, makanya ini pentingnya memang peran yang lebih intens ya, lebih aktif dari ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang memang punya perspektif moderat, yang sayangnya sampai hari ini belum begitu banyak, belum begitu kuat, karena memang misal di NU ya kiai-kiai NU itu umumnya udah ngadepin santri yang jumlahnya ribuan, jadi udah kayak nggak punya pikiran lagi untuk online gitu loh. Nah, jadi memang itu susah karena ngadepin pesantrennya aja udah sehari-hari udah sibuk kayak gitu. Sementara yang muda-muda di NU itu umumnya juga nggak mau dikiaikan gitu. Kalau dia merasa ada yang lebih pinter ya dia nggak mau. Sementara kan ada fenomena juga di tempat lain, orang-orang yang bahkan ibaratnya baca Quran aja tajwidnya nggak bener udah kayak jadi ustadz yang udah paling paham Quran gitu loh. Nah, jadi ada situasi yang memang tidak mudah, di mana banyak ulama moderat itu karena merasa sadar diri secara keilmuan, mereka tidak begitu aktif untuk ibarat menampilkan diri sebagai otoritas keagamaan. Nah, itu yang membuat saya kira memang kemudian banyak narasi atau tafsir yang ramah dan moderat itu tidak begitu kuat, belum begitu kuat di dunia online. Tapi saya masih percaya bahwa karena jumlah pada dasarnya ulama ustadz yang moderat itu jauh lebih banyak, ya hanya soal waktu aja sih saya kira. Saya merasakan bahwa dulu web-web didominasi oleh web-web salafi yang puritan dan kelompok yang politis intoleran, tapi sekarang saya kira web-web yang dibangun oleh teman-teman NU juga udah mulai kuat. Saya kira misal kayak NU Online itu ya web keislaman yang pembacanya paling banyak di Indonesia. Islami.co web yang brand awareness-nya di kalangan young millennial dan Gen Z itu paling tinggi. Ya, misal kayak gitu ya. Artinya ketika hanya soal waktu, ketika kalangan moderat mulai satu aktif di dunia digital, saya kira kalangan-kalangan yang intoleran atau puritan ini akan makin terlokalisir, karena memang by nature saya kira Indonesia itu
toleran. Kita dari kecil tuh udah biasa hidup dengan orang yang misal abangan, yang sekular, yang nggak pernah Jumatan, sementara yang sini sholat jamaah rajin gitu. Kita udah biasa dengan itu semua. Keluarga saya misal jilbaban semua atau kerudungan kalau ibu saya. Tetangga banyak juga yang enggak, ya biasa aja, nggak ada masalah, nggak ada terus merasa orang yang nggak pakai kerudung tuh kayak ahli neraka gitu kan, nggak ada. Jadi saya kira secara umum Muslim di Indonesia itu kan seperti itu. Cuma kan memang ada narasi yang selalu digaungkan, wah ini berarti salah, ini sesat, ini nanti masuk neraka, bla bla bla. Dan ironisnya adalah orang-orang yang seperti ini sebagian besar justru istilah Jawanya itu Islam anyaran, the new Muslim. Dia memang belajar Islamnya belum dalam sehingga dia lebih mudah dipengaruhi oleh ustadz-ustadz Salafi atau Wahabi yang sangat Saudi ini, yang memang di Saudi sana ya memang homogen. Dia nggak pernah ada semacam perdebatan antar aliran, padahal dalam sejarah Islam itu tafsir aliran itu ada banyak sekali. Iya. Mas Hafik, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, seru sekali. Semoga bisa jadi pegangan buat teman-teman yang mau belajar di online. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya, jika kita bertanya tentang bagaimana cara memilih informasi tentang Islam di media online di tengah informasi yang begitu besar dan dari sumber yang begitu banyak, bagi saya kuncinya adalah menggunakan hati. Islam adalah kabar gembira yang intinya adalah pesan cinta. Jika satu kabar tentang Islam tidak disampaikan dengan cinta kasih dan tidak berisikan nilai-nilai cinta kasih yang membuat ketika kita mendengar semakin tumbuh kebencian di dalam diri kita, maka tinggalkan dakwah Islam di dunia digital tersebut. Sebaliknya, jika semakin kita mendengar informasi di dunia digital tentang Islam yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada siapapun, maka itulah Islam di media digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تخفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجو كل هذه الأرض. Program ini dipersembahkan oleh